Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok material kayu yang beranggotakan Ahmad Rizky Firmansyah, Sandy Karnaldi dan Misbahul Huda di sini akan menjelaskan materi terkait apa itu material kayu. Yang pertama, pengertian kayu. Kayu merupakan suatu bahan mentah yang didapatkan dari pengolahan pohon-pohon yang terdapat di hutan. Kayu dapat menjadi bahan utama pembuatan mebel, bahkan dapat menjadi bahan utama dalam konstruksi suatu bangunan. Kayu merupakan bahan yang serbaguna, dapat digunakan hampir di segala bidang konstruksi. Dumanau 1990 menjelaskan bahwa kayu merupakan hasil hutan dari sumber kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Yang kedua, sejarah penggunaan kayu. Tumbuhan berkayu muncul di alam diperkirakan pertama kali pada abad ke-400 hingga abad ke-500 tahun yang lalu. Manusia telah menggunakan kayu untuk berbagai kebutuhan sejak ribuan tahun, terutama untuk bahan bakar dan bahan konstruksi, untuk membuat rumah dan senjata, serta sebagai bahan baku industri, misal pengemasan dan kertas. Kayu bisa dijadikan referensi sejarah mengenai kondisi iklim dan cuaca pada masa pohon tersebut. Tumbuh melalui variasi jarak antar cincin pertumbuhan. Kayu yang merupakan bahan alami dari batang pohon memiliki manfaat yang luar biasa bagi berbagai macam kebutuhan manusia. Salah satu manfaat yang digunakan manusia adalah penggunaan kayu sebagai bahan bangunan, baik untuk bahan konstruksi, ornamen hingga aksesoris, perkakas dan lain sebagainya. Selama bahan bangunan bukan bahan konstruksi, penggunaan kayu telah ditemukan antara tahun 665 sampai dengan 57 sebelum Masehi. Penggunaan konstruksi sederhana mulai diterapkan di sebuah dinasti di Jepang, di mana secara umum arsitektur Jepang yang masih berhubungan dengan arsitektur Korea memiliki kesamaan hubungan kepercayaan. Beberapa bentuk digunakan di masa itu adalah digunakan pada bangunan kuil, kedai teh, Buddhist template, dan tempat peribadahan agama Shinto. Dan kemudian sifat-sifat kayu. Yang pertama, kayu memiliki sifat fisis, yaitu berat jenis kayu dan kadar air kayu. Yang kedua, sifat mekanis, yang diantaranya keteguhan tarik atau tension strength, keteguhan tekan atau compression strength, keteguhan geser, keteguhan lentur statik atau static bending strength, tegangan bahan kayu, dan kuat acuan. Kemudian penggolongan kayu. Berdasarkan sifat dan jenis kayu, kayu dibedakan menjadi dua, yaitu sifat keawetan kayu, kadar air kayu, dan sifat kekuatan kayu. Kemudian berdasarkan keadaan permukaan kayu dibagi menjadi dua, yaitu warna dan pola kayu, kemudian ukuran serat dan pori-pori. Berdasarkan kelas pemakaian kayu, yang pertama tingkat 1 dan 2 untuk keperluan konstruksi berat tidak terlindung dan terkena tanah lembab, yang diantaranya tingkat 1 kayu jati, merbau, bengkirai, dan belian. Yang kemudian tingkat 2 kayu rasa mala, merawan, dan lain-lain. Kemudian tingkat 3 untuk keperluan konstruksi berat terlindung, yaitu kayu puspa, kamper, dan luwing. Kemudian ada tingkat 4 untuk keperluan konstruksi ringan yang terlindung, yaitu kayu meranti, suren, jumjing. Kemudian tingkat kelima yaitu untuk keperluan pekerjaan sementara. Cara pengolahan material kayu. 1. Penggergajian. 2. Pengeringan. Yang ketiga, pengerjaan konstruksi. Yang keempat, perakitan. Dan yang kelima, finishing. F. Contoh penggunaan material dari kayu. Sudah terjelas di PowerPoint. Yang pertama, rumah, gazebo, kayu dan kursi. Yang keempat, kusen, serta lain-lain. G. Cara melestarikan kayu. 1. Tebang pilih. 2. Reboisasi. 3. Tidak menebang pohon sembarangan. 4. Melakukan penebangan secara konservatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.